Sebelum musim hujan datang, baiknya kita mengecek keadaan talang di rumah kita masing-masing, termasuk kompresan atau flashing atau ban-banan talang kita. Apakah masih layak atau perlu kita perbaiki? Kalau kita bisa lihat, ini ada talang sepanjang ini ya. Dan ini asbesnya, atap asbes miring, jadi air hujan turun ke talang ini. Yang jadi banyak kendala adalah pertemuan ini dinding tetangga kita dengan dinding tetangga ini ya, dengan tembok kita ini. Ini biasanya sering terjadi kebocoran antara dinding kita dengan dinding tetangga ini. Ini sering air hujan menuju tembok tetangga ini turun di kompresan ini atau flashing ini, sering terjadi retakan hingga mengakibatkan air masuk di dalamnya. Ini bisa membuat tembok di rumah kita atau di rumah tetangga kita menjadi basah atau ngesip, ngembes dan lain sebagainya. Bagaimana cara membuat ini flashing atau kompresan ini antara dinding kita dengan dinding tetangga ini yang baik dan benar, agar air tidak masuk antara celah antara dinding tetangga dan dinding kita. Bagaimana proses pembuatan flashing yang baik dan benar? Ikuti terus video ini. Yang pertama, kita harus bobok dulu dinding tetangga kita ini. Pastinya kita sudah minta izin dulu kepada tetangga dan kita jelaskan semuanya. Ini harus ada selisih kurang lebih 5 cm. Kita bobok 5 cm tingginya. Dan dalamnya minimal sampai kelihatan bata. Ini talang kita ya, talang seng, sedangkan ini asbes. Jadi ini asbes, air turun ke talang. Ini harus kita tutup ini. Kita buat flashing antara talang dan tembok kita dan tembok tetangga. Setelah kita bobok ini, kita buat plesteran tembok kita ini, kita plester. Jadi sebelum kita plester, puing kita bersihkan, kita kasih air. Kita kasih air dulu, setelah itu kita plester. Plesternya seperti ini harus miring. Nah, miring ke arah talang. Dibuat miringnya ini dari sini miring ke arah talang, agar air, kalau ada air turun langsung ke talang. Untuk plesteran ini kita buat campuran sebaik mungkin 1:3 minimal. 1 semen dibanding 3 pasir. Nah, perlu diingat, ini ada jarak kurang lebih 5 cm. Kedalaman minimal sampai terlihat batanya. Ini kita plester yang sisi utara, yang tadi sisi selatan, ini sisi utara. Sambil nunggu plesteran kering, kita buat flashingnya. Untuk flashing ini kita gunakan galvalum dengan ketebalan 0,35, lebar 70 cm, kita bagi 2, jadi akhirnya menjadi 35 cm. Jadi seperti ini penjelasannya. Ini ada tembok tetangga yang lebih tinggi dari tembok kita. Ini tembok tetangga.
Ini tembok kita. Ya. Setelah itu ini ada talang. Setelah talang, ini talang galvalum. Setelah itu ini asbes. Ada asbes penutup atap. Jadi air turun ke talang. Yang jadi kendala adalah area sini ini. Pertemuan dinding kita dengan dinding tangga dan juga talang. Ya, ini sering terjadi bocoran di area sini. Makanya kita perlu flashing ini. Flashing ini terbuat dari seng galvalum, talang galvalum. Ya. Ini flashingnya bentuknya seperti ini. Tadi kan 35 cm. Jadi seperti ini. Ini ada tekuan pertama ini 3 cm. Ini dia yang masuk ke dinding tetangga. Ini 14 cm sesuai lebar tembok kita. Dan ini sisanya 18 cm untuk menutup talang kita yang existing. Setelah kita flashing, nanti kita kompres atau ban-banan, kita pakai lulu, plesteran. Setelah itu kita waterproofing. Bagaimana prosesnya? Kita lihat bersama. Ini proses pembuatan flashing dari talang galvalum dengan ketebalan 0,35. Ini kita bentuk tekukan pertama yang 3 cm. Seng ini dengan kelebaran yakni 35 cm. Ini tekukan kedua 14 cm. Kita pukul-pukul galvalum ini sesuai bentuk yang kita inginkan. Seperti ini nanti akhirnya hasilnya. Ini setelah plesteran ini kering seperti ini. Setelah plesteran kering kita aci pakai air semen dengan kuas gitu aja, enggak apa-apa. Setelah itu kita pasang flashing ini. Jadi masangnya seperti ini, bisa teman-teman saksikan. Jadi flashing ini harus masuk pada dinding tetangga ini ya. Dia nempel pada dinding bata, terus kita paku seperti ini, pakai paku beton. Yang perlu diingat dan wajib adalah flashing harus masuk pada nempel pada bata merah atau bata ringan. Jangan sampai hanya nempel pada plesteran. Ini bisa teman-teman saksikan. Ini dia masih lebih dalam dari plesteran karena dia nempel pada dinding bata. Ini nanti kita plester atau kita luluh, kita kompres atau ban-banan ya. Setelah selesai pemasangan flashing ini, kita kasih ajian dulu antara dinding bata dengan flashing ini ya. Kita basahi atau kita kasih air semen seperti ini sebelum kita kasih lulu atau plesteran. Ini kita kasih lulu atau plesteran, istilahnya ban-banan, dengan campuran yang baik pastinya karena dia eksterior ada di atas. Saya memakai campuran 1:3, yakni 1 semen dibanding 3 pasir. Lakukan secara teliti. Yang wajib tadi adalah flashing kita harus masuk pada dinding, jangan hanya nempel pada plesteran. Biasanya banyak yang hanya nempel pada plesteran, hanya mengandalkan waterproofing. Itu kurang baik lah menurut saya. Setelah plesteran dirasa kering, kita aci plesteran tersebut menggunakan air semen dan kuas. Ini kita aci gitu aja.
dengan kuas. Setelah plesteran dirasa kering, kita basahi dulu plesterannya sebelum kita aci. Bertujuan agar keringnya nanti bebarengan. Kita basahi pakai semen, air semen, kita aci seperti ini semua. Setelah itu tunggu sampai kering. Biarkan dulu sampai kering. Sekarang kita siapkan waterproofingnya. Untuk waterproofing kita gunakan ini merek Aquaproof. Ini merek Aquaproof, ini 4 kilo, harganya 185. Ini Aquaproof. Jangan lupa kita kasih membran. Membrannya kita gunakan no drop. Nah, sering orang membandingkan antara no drop dengan Aquaproof, bagus yang mana atau bagaimana. Tapi kali ini saya akan menyatukan kedua merek tersebut. Untuk membran kita gunakan no drop, sedangkan waterproofingnya kita gunakan Aquaproof. Untuk kuasnya ini kita gunakan yang lebar 3 in aja. Ini setelah kering ajiannya, kita oleskan waterproofing yang lapis pertama. Ya, ini sudah kering ajian dan kita lakukan proses waterproofing lapis pertama. Jadi setelah pemasangan flashing, pemberian ban-banan atau lulu, kita aci. Setelah itu kita waterproofing lapis pertama seperti ini. Kita tunggu sampai kering. Setelah kering kita beri membran. Sebelum kita beri membran, kita kasih lapis yang kedua seperti ini. Kita beri lapis yang kedua. Setelah kita beri lapis yang kedua, sebelum lapis waterproofing kering, kita langsung tempelkan membran pada ban-banan tersebut. Ini ya, kita tempelkan membran. Jadi saat lapis kedua masih basah, kita kasih membran. Setelah itu kita tindes lagi, kita kasih lagi waterproofing lagi di atasnya membran. Jadi membran ini dilapisi oleh waterproofing. Lakukan terus prosesnya hingga selesai, hingga semua membran terlapisi oleh waterproofing. Pastikan semua kompresan atau semua ban-banan terlapisi oleh waterproofing plus membran. Jangan sampai ada yang terlewat. Ini juga proses pemasangan membran yang sisi utara. Jadi kita lapis dulu waterproofing lapis kedua ini. Tadi sudah selesai lapis pertamanya, sudah kering, kita lapis lagi yang kedua, lapisan kedua. Setelah itu kita pasang membran seperti ini pasangnya. Jadi pertemuan antara tembok tetangga dan talang atau flashing kita. Setelah kita kasih membran, kita beri waterproofing lagi pada membran tersebut. Seperti ini. Jadi membran sebagian nempel di kompresan, dinding, tetangga, dan juga flashing kita. Lakukan secara teliti dan hati-hati,
jangan sampai ada yang terlewat. Jadi semua kompresan atau ban-banan harus kita waterproofing plus kasih membran. Jadi yang terpenting dalam pembuatan flashing adalah jangan sampai flashing yang kita buat itu hanya nempel pada dinding atau pada plesteran. Menurut saya kurang tepat, kurang bagus. Yang betul adalah flashing harus masuk pada dinding. Jadi dinding kita bobok dulu, setelah itu flashing masuk. Ini bisa teman-teman saksikan hasilnya. Ini sudah selesai. Ini flashing kompresan ban-banan yang sisi selatan. Seperti ini. Dan ini yang sisi utara. Seperti ini hasilnya. Jadi kalau bisa kita simpulkan cara buat flashing talang yang baik dan benar, yakni pertama, flashing harus masuk pada dinding, jangan hanya nempel pada dinding. Jadi dinding harus kita bobok, flashing masuk. Yang kedua, setelah flashing kita pasang, kita plester dan aji flashing tersebut dengan campuran 1:3. Untuk plesteran dan ajian itu ada yang menyebut kompresan, ban-banan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kita beri waterproofing plus membran pada kompresan atau ban-banan tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.